Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Ya, pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia ya, di pukul 17.30 kita mengudara untuk melihat sebagaimana jadinya terbarunya sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP yang tinggal satu hari lagi. Jadi pada tanggal 27 sampai 29 September ya, tinggal satu hari, sirkuit Mandalika akan kembali menggelar event besar MotoGP, menjadi kali ketiga sejarah sirkuit Mandalika menggelar MotoGP. Dan baiklah, kita langsung saja mengawali pantauan kita pada sore hari ini di tikungan 1 dan seterusnya kita akan pantau keseluruhan, pantau full ya sirkuit Mandalika sebagaimana terbaru dan jadinya sekarang menjelang MotoGP yang tinggal satu hari lagi. Nah, inilah dia tampilan terbaru dari area rumput ya, selama dari perawatan rutin terus dilakukan. Penyiraman setiap hari, penutupan menggunakan paranet jenis plastik khusus ya untuk lebih cepat tumbuh subur dan menghijau, sehingga semuanya dari paranet sebagai penutup dari area rumput ya pada hari ini semuanya sudah dibuka. Kita akan langsung saja melihat keseluruhan dari area rumput setelah ditutup menggunakan paranet dan setelah dilakukan penyiraman. Dan tentunya penyiraman tidak cukup sampai di sini, akan terus dilakukan penyiraman sampai nanti ya pada tanggal 26 teman ya, karena tanggal 27 sampai 29 itu digelar MotoGP. Dan semua kamera dari Dorna ya sudah terpasang di masing-masing titik di sirkuit Mandalika ya. Kita ketahui kamera Dorna itu banyak sekali yang terpasang di sirkuit Mandalika, dan juga kamera yang dibawa oleh helikopter untuk menampilkan sirkuit Mandalika siaran langsung MotoGP. Keren dan menarik ya, lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu karena banyak hal baru yang dihadirkan sekarang untuk sambut MotoGP yang tidak ada pada tahun lalu. Nah teman-teman ya, seperti tampilan tribun dan juga ada museum MotoGP dan juga tenda semakin banyak ya untuk pengguna UMKM, dan segala manfaat dari tenda tersebut dipergunakan ya untuk sambut MotoGP. Dan juga ada layar lebar ya, sejumlah ada 4 layar lebar sekarang di sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP tahun ini. Serta di area zona tengah ya, itu nanti ada konser ya, semakin banyak artis yang diundang sekarang ya untuk akan tampil bernyanyi ya, seperti Gia Yobi, Gigi, Slang, ada band ya, dan juga dari ya DJ Yasmin dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Untuk teman-teman semua akan dihibur dengan artis papan atas Indonesia ya, sembari kita melihat balapan MotoGP dan menikmati liburan di Mandalika. Dan inilah dia tampilan terbaru dari sirkuit Mandalika berupa tulisan nama Mandalika dan Indonesia sekarang yang tidak ada pada tahun lalu. Dan juga tribun ini memiliki tampilan yang keren dan menarik ya. Tahun lalu atapnya pendek dan sekarangnya atapnya memanjang ke depan, sehingga para penonton yang duduk di tribun zona A tidak kepanasan lagi, aman dan nyaman teman ya. Dan ditambah dengan angin yang sejuk sekarang di kawasan Mandalika, angin yang berasal dari laut yang menghembus ke tribun kita masing-masing, sehingga membantu dari panasnya terik matahari yang panas menyengat di kawasan Mandalika. Nah, walaupun tribun tidak ada atapnya, tapi anginnya sekarang sangat sejuk ya, karena musim panas ya. Tentunya sirkuit Mandalika digelar MotoGP pada musim panas atau musim kering. Jadi itu tidak jadi masalah untuk rumput ya, terus dilakukan perawatan sehingga sudah terbukti ya kelihatan menghijau dan asri pada tahun ini. Tidak seperti tahun lalu yang memang kita ketahui dilakukan dengan beberapa ya menjelang 1 minggu, 2 minggu itu dilakukan, sehingga ya kelihatan kurang hijau pada tahun lalu. Dan sekarang ini ya kelihatan lebih beda visual dari area rumput dibandingkan tahun lalu. Tentunya lebih baik sekarang daripada tahun lalu. Oke, dan kemudian di sini kita berada di tikungan yang kelihatan keren dan cantik, yaitu tikungan ke-17 adalah tikungan terakhir dari sirkuit Mandalika. Nah, jadi sirkuit Mandalika dengan total panjang 4,3 km ini memiliki 17 tikungan, teman-teman ya. Memiliki banyak tikungan. Jadi ada beberapa pembalap MotoGP yang menyukai sirkuit Mandalika karena banyak tikungan yang terpendek, tidak terlalu panjang seperti itu. Dan juga aspalnya ini aspal terbaru ya yang dipakai sirkuit Mandalika yang bernama aspal Stone Mestic Aspal yang sudah di-upgrade. Jadi sangat cocok sekali ya dengan tempat keadaan sirkuit Mandalika ini berada di pinggir pantai dengan aspal yang cocok. Dan aspal kali ini ya benar-benar kuat dan memiliki grip yang cukup bagus teman-teman ya. Para pembalap sangat menyukainya karena tidak licin aspal ini teman-teman. Nah, cocok untuk digunakan pada saat balapan pada saat hujan. Dan inilah dia bersih dan kinclongnya dari aspal sirkuit Mandalika,
setelah rutin terus dilakukan pembersihan selama 15 hari teman-teman ya, progres pembersihan. Dan pada hari ini karena sudah mendekati MotoGP tinggal 1 hari lagi, pembersihan tersebut sudah tidak dilakukan lagi karena keseluruhan dari aspal sirkuit Mandalika kita lihat dari kamera udara sudah bersih dan kinclong. Dan begitu juga untuk warna dari sirkuit Mandalika yang pudar, kotor dulu bekas ban itu sudah tidak ada lagi teman-teman ya, karena sudah dilakukan pengecatan ulang oleh tenaga lokal tahun ini teman ya, tidak dibantu dengan tenaga asing. Hanya saja ada 2 tenaga asing yang ikut ya melakukan memantau saja, membimbing dari mengajari dari tim lokal tersebut, sehingga hasilnya seperti ini memenuhi standar internasional ya. Tentunya untuk kualitas cat juga yang langsung didatangkan dari Italia dengan seharga 1M teman ya. Nah, jadi progres pengecatan sudah tuntas, kita tidak lihat lagi, dan sehingga pada hari ini ya hanya kesibukan dari tim bule yang saat ini melakukan kesibukannya untuk melakukan pemasangan papan sponsor serta melakukan pemasangan ya bahan-bahan perlengkapan dari MotoGP, dan sejauh ini sudah terpasang semua ya, dan tinggal dilakukan finishing, diperiksa sedetail mungkin ya apa saja yang sudah lama jadi tersebut ya, jika ada yang rusak maka digantikan, dan juga ada yang sudah lama maka digantikan seperti itu biar semuanya berfungsi dengan baik ya. Sirkuit Mandalika sukses ya menggelar event MotoGP dan semuanya ya senang dan happy, termasuk para penonton dan semua yang terlibat. Dan inilah dia sekarang ya, tadi kita lihat ya, jadi semua logistik MotoGP keseluruhan yang total 500 ton itu sudah tiba di sirkuit Mandalika dan berakhirnya pada hari ini teman ya, pada tanggal 25. Nah, jadi logistik tersebut ya dibawa melalui jalur udara dengan jumlah pesawat 5 pesawat kargo ya Qatar Airways yang dari Doha menuju ke Mandalika. Nah, jadi untuk keseluruhan logistiknya sudah tiba di Perak. Dan juga dari total sebanyak 500 tersebut ya, ada yang dibawa dengan total 75 melalui jalur darat teman dan jalur laut teman. Dan itu sudah tiba duluan ya sejak 2 minggu yang lalu, yang berupa bahan bakar dari MotoGP, oli MotoGP, dan juga ban dari MotoGP. Nah, jadi seperti itu untuk logistiknya teman ya. Dan tentunya saat ini sedang diturunkan, diperiksa sedetail mungkin oleh pihak Bea Cukai ya, mulai dari bandara diperiksa juga, dan sampainya di pedok itu juga diperiksa ya teman-teman ya. Dan inilah dia, kita sudah berada di tikungan 1, kita langsung saja melihat hal baru yang tidak ada pada tahun lalu. Ini adalah fasilitas tambahan tribun sirkuit Mandalika. Ini nantinya akan ditempati oleh banyaknya para penonton VVIP. Jadi walaupun tenda ini teman-teman, tapi ini tendanya sekelas dari tribun VVIP Deluxe yang ada di sampingnya, sehingga terkoneksi tersambung. Nampak kelihatan ya tribun tersebut makin memanjang. Nah, karena sekarang ini pada tahun ini ya banyak tribun VVIP yang dipergunakan oleh banyak orang. Jadi jika tidak muat maka dipindahkan di area sini. Ya sama kelasnya teman-teman ya, apalagi dekat dengan tikungan 1 untuk tribun itu. Dan kemudian di sini kita berada di tikungan kedua. Kita lihat ya lintasan yang sangat cantik dan keren. Ya aspalnya semua bersih, dan juga inilah dia long lap penalti yang ada di samping dari tikungan ke-2, 3, dan 4. Ini adalah long lap penalti teman ya, yang rupanya berbeda dengan aspal utama. Jadi lebih menghitam pekat dengan aspal long lap penalti, karena itu sesuai permintaan dari Dorna teman. Ya biar para penonton biar rider teman ya mengetahui lebih jelas ya titik dari area long lap penalti tersebut ya, agar berbeda warnanya dengan lintasan utama. Dan inilah dia, kita langsung saja melihat untuk layar lebar terbaru yang berbeda daripada tahun lalu. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya bedanya seperti apa dari layar lebar kali ini. Nah ini membantu dari para penonton semua yang duduk di tribunnya masing-masing, karena kalau kita menonton dari tribun itu hanya sekilas saja ya, berbeda view-nya, tidak kita bisa melihat keseluruhan. Nah jika ada layar lebar seperti ini maka kita akan bisa melihat keseluruhan dari sepanjang balapan atau sepanjang dari pre-practice MotoGP tersebut, mana yang crash, mana yang sudah sampai finish duluan, seperti itu teman ya. Dan inilah dia luar biasa lintasan sirkuit Mandalika yang bersih kinclong ditambah dengan warna cat yang merah putih ya, ciri khas Indonesia, merah putih warna benderanya ada di sirkuit Mandalika. Dan juga ada nama Mandalika dan ada nama dari Indonesia, dan Injourney sekarang dibuat di sirkuit Mandalika teman.